Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik lagi bersama saya Herman di HW dan kita sekarang ada di Welcome to my podcast. Apa kabar kalian hari ini? Minggu tanggal 16 bulan 2 tahun 2020. Selamat hari libur buat kalian yang sedang liburan. Buat kalian yang sedang di rumah, ya nikmati nyantai-nyantai kalian karena Senin kalian akan beraktivitas seperti biasa lagi. So, kali ini podcast kita ini agak sedikit berat mungkin pembahasannya. Kayak kemarin-kemarin juga berat sih, tapi ya saya coba ngebahasnya lebih ringan aja kali ya, kayak gitu. Ya, kita mulai saja. Siapa dari kalian yang tidak pernah merasakan depresi? Baik itu depresi ringan, depresi berat, atau berat sekali. Entah itu depresi karena pekerjaan, ditinggal pacar, ditinggal nikah sama pacar, kemudian ditinggal nikah dan ditikung sama pacar. Oh, kok semuanya tentang pacar ya? Intinya tentang depresi lah. Pasti kalian semua sudah mengalami depresi tersebut ya. So, kali ini kita akan ngebahas tentang itu. Kenapa saya lebih mengambil topik ini pada podcast kali ini? Karena ya saya ngerasa bahwa mungkin saya butuh ngebahas ini sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu lagi, seperti halnya kemarin mengenai perfeksionis ataupun mengenai friends. Dan saya mulai tertarik buat ngebahas ini karena saya ngeliat bahwa sebenarnya ada nggak sih hubungan antara penggunaan obat-obat narkotika itu kepada depresi seseorang. Apakah bisa menimbulkan depresi seseorang itu menjadi hilang, ataukah itu hanya buat penenang sementara saja sih, kayak gitu. So, saya udah menemukan beberapa data yang saya ambil dari beberapa website seperti Hello Sehat, Wikihow, dan Sehatku. Dan saya menemukan bahwa apa tuh sebenarnya depresi. Depresi itu lebih ke Depresi itu sebenarnya adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Itu jadi dia sangat-sangat down dan akhirnya boom, dia benar-benar larut dalam kegelapan malam. So, sebenarnya apa sih sebenarnya yang buat seseorang tuh depresi? Apakah itu karena ya kecemasan berlebihan, atau yang lain? Kita coba ngecek dari sehatku.com. Didapat bahwa sebenarnya depresi itu ditimbulkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu mengenai genetik atau keturunan. Yang kedua itu peristiwa kehidupan yang penuh stres seperti perceraian, kematian, PHK, kebangkrutan finansial, dan lain-lain. Ketiga, perubahan hormon. Mungkin ini sering terjadi pada wanita seperti lagi dalam masa menopause, kehamilan, dan PMS. Penyakit tertentu seperti kecemasan, sakit berkepanjangan, penyakit jantung, dan gangguan bipolar. Penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang bisa menjadi sebab atau akibat dari depresi. Oh, ternyata bukan untuk penenang, tapi dia juga bisa menyebabkan depresi. Terus yang selanjutnya pengobatan medis tertentu, misalnya obat darah tinggi, steroid, obat kemoterapi yang bisa meningkatkan risiko perasaan depresi. Ya mungkin karena sakitnya itu dalam melakukan kemoterapi itu yang buat dia harus stronger, dia harus strength, harus fighting, berusaha untuk menenangkan pikiran, dan dia itu sangat sulit untuk ibaratnya melewati hal itu. Nah, di lifestylekompas.com aja menginformasikan bahwa depresi itu akan menjadi masalah kesehatan jiwa yang besar di Indonesia. Terlebih pada 2020, Indonesia akan mendapatkan bonus demografis. Artinya, diprediksikan akan ada lebih banyak orang yang mengalami depresi, bahkan
memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Ya, sebenarnya memang tingkat paling parah dari sebuah depresi itu adalah kematian yang tidak logis. Kematian tidak logis ini dalam artian kematian yang bukan karena takdir, bukan karena penyakit, tapi memang kita yang menentukan bahwa itu kita akan melakukan kematian. Ya, maksudnya bunuh diri kayak gitu. Sedangkan Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO bahkan memprediksikan bahwa depresi itu akan menjadi penyakit dengan angka kasus tertinggi kedua setelah penyakit jantung. Oh my god. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang depresi ini salah satu penyakit yang betul-betul sangat parah. Dan ya, bagi kita yang mengalami depresi ataupun teman-teman kita yang lagi mengalami depresi, so support mereka apapun, bisa dibilang gimana ya, apapun yang kalian sukai atau tidak sukai dari dia, tapi ketika dia mengalami depresi, kita support dia full, sehingga ketika dia lepas dari depresi itu, kita juga akan merasa senang karena kita bisa membantu teman kita yang sedang depresi. Terus sebenarnya bagaimana sih cara kita membantu teman kita melewati depresi itu? Dari beberapa artikel yang sudah saya baca, saya mendapatkan kesimpulan bahwa kebanyakan artikel tersebut lebih menyarankan ke dokter. Ya, mungkin karena mereka lebih paham cara membuat depresi seseorang itu hilang dibandingkan kita. Karena pada tingkat-tingkatan tertentu mungkin depresi itu sudah tak tertolong dan memang harus masuk ke psikiater ya namanya, sehingga dia bisa dokter bisa lebih paham, mungkin bisa memberikan beberapa obat yang bisa buat dia penenang, tapi juga bisa membuat dia lega kayak gitu dan dapatkan jalan solusi yang lebih baik kayak gitu. Cuman ketika pada dia ada di tahap-tahap depresi ringan ataupun ya middle dan tidak mendekati berat itu, mungkin kita bisa menjadi support oleh dia sendiri yang depresi ini, mungkin dengan cara yang ya kita mendengarkan apa yang dia keluhkan, apa yang dia utarakan. Intinya kayak kita menjadi pendengar yang sangat-sangat setia, kemudian kita support dia, jangan ngejudge apapun yang dia katakan, mencoba untuk mengambil sisi positif dari setiap hal, walaupun dia mungkin yang salah ataupun melakukan hal yang buruk, tapi kita yang harus mengambil sisi positif dan bagaimana out of the box-nya kita untuk membuat bahwa sebenarnya dia salah, tapi kita mencoba untuk lebih memberikan perspektif objektif yang buat dia akhirnya berpikir dan oh iya mungkin saya salah dan saya yang harus berubah, ataupun kita yang harus buat dia lebih tenang sehingga dia mungkin bisa dapat tujuan hidup dan ya make them better and come to God again. Ya, sebenarnya sih kalau dibilang depresi itu terjadi mungkin karena kita terlalu jauh sama Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kita sudah dekat sama Tuhan, insya Allah ya kita nggak akan terlalu banyak depresi gitu. Kita mengambil sebuah kasus, ya kasus ini adalah pengalaman pribadi sendiri, karena kalau saya menceritakan kasus dari pribadinya orang, maka ya saya belum tentu bisa merasakannya, sehingga ngapain saya harus membicarakan bahwa depresi itu seperti ini gini, tapi dia sendiri nggak ngalamin. Saya pernah mengalami depresi itu pada tahun 2015 apa 16 ya, 2016 kemarin. Jadi ceritanya itu adalah masa sangat kelam yang mungkin menurut saya rasakan seumur hidup saya tuh baru sekali itu, ya dimana I lose my job because I'm not good in this job. Ya saya nggak terlalu mahir di pekerjaan itu. Kemudian saya mendapatkan tekanan batin yang saya buat sendiri, dimana saya ngerasa bahwa saya nggak boleh ngerugiin orang tua, kemudian tidak boleh bergantung pada orang tua, harus fighting. Tapi di sisi lain it's difficult for another job. Dan ya kalian benar-benar bisa ngelihat bahwa hidupku suram banget
kenapa yang buat aku suram di situ adalah I don't have anybody in this time. Ya mungkin karena saya orangnya introvert, sehingga saya nggak bilang saya lagi stres nih, saya butuh ini. No, saya lebih suka diam, terus cenderung di kamar. Dulu masih di kosan, kemudian stres berkepanjangan dan tidak ada orang sama sekali, sahabat tak ada, teman dekat tak ada, benar-benar sepi, kesepian. Dan ya disitulah titik dimana saya ngerasa bahwa saya harus kembali kepada jalan yang benar. Bahasanya jalan yang benar, saya kan selama ini kita jalan yang salah. No, maksudnya saya adalah kembali kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi sebenarnya ketika kita masih memiliki Tuhan, depresi itu sebenarnya bisa dihilangkan kayak gitu, karena kita hidup di sini untuk beriman dan untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu kita bisa bersyukur, kita bisa ikhlas. Walaupun ikhlas dan bersyukur itu tidak bisa disamaratakan kayak gitu, karena tidak semua orang punya tingkat keikhlasan, kesabaran, dan bersyukur yang tinggi juga seperti itu. Cuman ya memang Tuhan adalah salah satu solusi terbaik sih, selain psikiater kayak gitu. So, kesimpulannya adalah kita memang akan mengalami depresi, tapi tolonglah ketika kita atau teman kita mengalami depresi, supportlah apapun yang bisa kalian lakukan buat dia. Tapi jangan jadinya kayak SKSD, so kenal so dekat gitu. Support sesuai dengan rating kalian. Kemarin sih sudah bahas mengenai pertemanan. Nah, tingkat pertemanan itu yang akan kalian jadikan tarif sebagai supporting dia. Ketika kalian tidak terlalu dekat, tiba-tiba kalian so dekat, dia malah jadinya kok kamu tiba-tiba so dekat gini. Nah, lebih baik sesuaikan dengan ya tarifnya aja kayak gitu. Kayak misalnya dari sini ke sana 5.000, ya sudah 5.000 aja, jangan kamu tambah 10.000 kalau naik angkot kayak gitu. Nggak nyambung ya, ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, daripada kalian terus amat. Seperti itu ya, ini mungkin podcast kali ini yang paling panjang kayak gitu. Cuman ya sekali lagi saya tekankan bahwa memang depresi itu adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Dan kalian akan merasakan semakin kalian tua, kalian akan mendapatkan 1, 2, 3 sampai paling maksimal 10, 15 teman yang berkualitas, sedangkan yang lainnya akan menjauh karena mereka punya teman-teman sendiri dan tidak akan menganggap kalian sebagai teman, dan menganggap kalian sebagai teman dekat, hanya teman biasa aja, atau mungkin juga tidak memperdulikan kalian. Sehingga kalian harus ya mencoba untuk survive, menangani depresi kalian sendiri. Kalian masih punya kok, selain teman orang tua, kalian masih punya Tuhan, kalian masih punya pasangan kalian. Buat kalian sudah nikah, kalian sudah punya suami kayak gitu, yang bisa diajarkan sharing dan ngobrol. Oke, semoga podcast kali ini bermanfaat lagi buat kalian semua pendengar setia podcast. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya channel ini, karena tanpa kalian ya channel ini gak akan berkembang. Kalian jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @sw, tentu saja namanya Hermansyah Wahid. Mungkin ada beberapa tema yang akan kalian bahas. Sorry banget buat Mr. Kuku ya, Mr. Kuku ada ngebahas mengenai love or pasangan atau apa, pokoknya tentang itu lah saya lupa. Tapi saya belum bisa bahas sekarang karena it's so difficult for explain. Pertama, yang kedua definition, karena ya it's mainstream dan ya saya takutnya saya salah bicara malah menjadikan bumerang buat saya sih, seperti itu. Sorry banget kok. Tapi kalau misalnya banyak yang nge-request itu juga, ya kita akan coba untuk ngebahas itu. So ya sini sudah terlalu lama. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan. Thanks for listening. Thank you so much and see you the next podcast. Bye bye. I love you guys. Ciao.